wabarakatuh. Halo, selamat datang di Engtricom Podcast. Sebelumnya, saya Afifah Setiani dan rekan saya Ayudhya Fathia Zahra dan Aprilia Sopisal Sabila dari kelompok 4. Kali ini saya dan rekan saya akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Kami akan bertanya jawab seputar Kerajaan Mataram kuno. Di sini saya Afifah Setiani akan menjadi pewawancara, sedangkan rekan saya Ayudhya Fathia Zahra dan Aprilia Sopisal Sabila akan menjawab pertanyaan saya. Apa sih yang dimaksud Kerajaan Mataram kuno itu? Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Letak Kerajaan Mataram kuno sendiri itu ada di Jawa Tengah, tepatnya di Bumi Mataram. Kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Gimana sih kondisi alam Kerajaan Mataram kuno itu? Aha, aku tahu. Kerajaan Mataram kuno itu dikelilingi pegunungan yang di tengahnya mengalir sungai-sungai besar, seperti Sungai Bogowonto, Progo, Elo, dan Bengawan Solo. Di balik keelokan alam itu, ada gunung yang sering meletus. Apa yang menyebabkan gunung sering meletus sih? Kalau kamu mau tahu, nanti akan dijawab oleh rekan saya yang ingin menjawabnya. Erupsi. Gunung berapi itu menyebabkan Kerajaan Mataram kuno pindah ke daerah Jawa Timur. Selain itu juga, Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena banyak serangan Kerajaan Sriwijaya yang diperintah Balaputra Dewa tahu. Sedangkan pemimpin pertama yang memerintah Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sana. Kemudian Raja Sana digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Pemimpin dan mendirikan Kerajaan Mataram kuno berbeda loh guys. Mau tahu nggak guys? Yang mendirikan, rekan saya akan menjawabnya loh. Nah, yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Oke, apakah sekarang saya boleh bertanya kepada Ayudhya Fathia? Oke, silahkan untuk sesi pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang Mataram kuno yang berkaitan dengan sosial? Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat berdasarkan kasta, yakni kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, telah dibangun beberapa candi antara lain yaitu ada Candi Arjuna, Candi Bima, dan Candi Nakula. Pada masa Rakai Pikatan dibangun Candi Prambanan. Oke, cukup baik jawabannya. Sekarang pertanyaan untuk Aprilia Sopi. Menurut Aprilia Sopi, sistem ekonomi masyarakat Kerajaan Mataram kuno itu seperti apa sih? Masyarakat Kerajaan Mataram kuno dalam bidang ekonomi memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Mata pencaharian di bidang pertanian ditandai dengan adanya komoditas pertanian dan alat-alat pertanian. Oh ya, untuk kehidupan politik gimana sih ya Mbak Afifah? Apakah boleh diterangkan? Kehidupan politik berdasarkan prasasti Canggal diketahui, Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Guys, kira-kira berapa abad Kerajaan Mataram kuno itu berdiri? Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, serta dinasti Isyana. Untuk terakhir yaitu kemunduran. Bisakah kamu ceritakan kemundurannya bagaimana? Nah, penyebab kemundurannya itu Kerajaan Mataram kuno perebutan kekuasaan sudah terjadi sejak masa Rakai penangkaran antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra. Selain itu,
kekuasaan juga kembali pecah setelah Rakai Kayuwangi berkuasa. Hal inilah yang membuat pemerintahan kacau balau, sehingga berpotensi mengalami keruntuhan. Apa yang menyebabkan kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran? Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut, yaitu karena gunung berapi. Letusan gunung berapi tersebut menyebabkan kerusakan istana kerajaan tersebut. Baik, terima kasih Ayudhya Fathia. Nah, itu dia pembicaraan saya dan rekan saya tentang kerajaan Mataram kuno. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Untuk materi seputar kerajaan Mataram kuno yang lebih lengkap, silakan Anda cari di Google Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.